Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini anak-anakku kita membahas kembali materi mengenai logaritma. Kalau di pembelajaran sebelumnya ibu sudah memberikan video pembelajaran mengenai logaritma, tetapi di situ ibu baru menjelaskan 4 sifat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan ke sifat-sifat berikutnya. Dan sifat-sifat yang sebelumnya itu sangatlah berkaitan erat dengan sifat-sifat yang akan kita pelajari kali ini. Nah, jadi anak-anakku sekalian, seandainya nanti pada sifat-sifat ini masih kurang paham, boleh dilihat kembali, diulang kembali video pembelajaran yang sebelumnya ya. Kemudian sifat-sifat logaritma berikutnya adalah ada sifatnya A log P pangkat N sama dengan N dikali A log P. Nah, kalau ada sifat seperti ini dia hanya berpengaruh pada pangkat yang ada di numerusnya. A ini kemarin sebagai basis, P-nya numerus, N-nya sebagai pangkat. Kalau ada simbol seperti ini, A log P pangkat N, maka pangkat dari si numerusnya ini bisa kita pindahkan ke depan. Jadinya N dikali A log P, gitu ya. N dikali A log P. Nah, tentukanlah hasil dari 5 log 125 B 6 log 9 tambah 6 log 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 6 log 36. Nah, ini nanti anak-anakku sekalian bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat ini. Nah, kalian perhatikan supaya lebih paham. Iya. Sekarang ada sifat-sifatnya begini. 5 log 125 berarti apa? Iya, 5 log 125 artinya sebenarnya kan 5 pangkat berapa supaya 125 gitu ya. Bisa langsung kita dapat 3. Tetapi kalau menggunakan rumus ini, dia bilangan numerusnya ini kita jadikan bilangan berpangkat. Yang bilangan pokoknya adalah 5 gitu. 5 log 125 sama dengan 5 log 5. 5 pangkat berapa supaya 125? Iya, 5 pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan 5 log 5 udah sama ya, 3. Oh, ternyata Bu, di numerusnya ini dia menjadi bilangan berpangkat. Nah, pangkat dari numerusnya ini bisa kita pindahkan ke depan. Gitu. Jadi perkalian. Pangkat berapa? 3. 3 dikali 5 log 5 sama dengan 3. Nah, apabila kemarin sifat keberapa nih? Sifat pertama ya, apabila numerus dan basisnya sama, ini basis, ini numerus ya, sama, maka dia akan sama dengan 1, ya kan? Berarti 5 log 5 ini sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 berapa? 3. Gitu. Bisa ya? Jadi kita jadikan bilangan berpangkat numerusnya ini. Gitu. Jadinya pangkatnya kita keluarkan. Nanti setelah itu kita sederhanakan. Ternyata 5 log 5. Apabila basis sama numerusnya sama, maka hasilnya akan sama dengan 1. Lanjut. Soal yang kedua, ada 6 log 9 ditambah 6 log 2 pangkat 2. Iya, karena ini numerusnya berpangkat 2, angka 2-nya bisa dijadikan ke depan. Jadi 2 kali 6 log 2 gitu. Dikurangi 2 dikali 6 log 36. Nah, sama dengan, sekarang kita perhatikan nih. 6 log 9 sudah. 6 log 2 pangkat 2 tadi ya, dikurangi 6 log 36 pangkat 2. Yang ini pangkat 2-nya dibawa ke depan. Kenapa? Iya, perhatikan kenapa ini dijadikan ke depan. Iya, karena supaya kita lihat ini menyederhana kayak 6, 6, 6. Oh, basisnya sama. 6 log 9, 6 log 2 pangkat 2, 6 log 36 pangkat 2. Sifat keberapa ini kemarin kita pelajari? Sifat ketiga ya. Apabila ada basisnya sama, kemudian dia ada penjumlahan, ada pengurangan, ada kemarin nih. Kalau penjumlahan dia jadi apa? Iya, jadi perkalian. Kalau pengurangan jadi apa? Iya, jadi pembagian gitu. Jadi kita selesaikan dulu dia semuanya, biarkan aja dalam bilangan berpangkat. Jadi tidak selalu yang namanya pangkatnya kita keluarkan ke depan, tetapi kita bisa lihat trik-triknya gitu. Bagaimana trik-triknya supaya dia bisa kita sederhanakan. Sekarang kita lihat 6 log 9 ditambah 6 log 2 pangkat 2 dikurang 6 log 36 pangkat 2. Basisnya sama. Oh, sama nih. Penjumlahan 9-nya bisa nih kita jadikan bilangan berpangkat, boleh juga. Atau nggak usah juga, nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. 6 log, kalau di sini diberikan bilangan berpangkat, 6 log 33 pangkat 2 ditambah 6 log 2 pangkat 2 dikurang 6 log 36. Coba kita selesaikan dulu yang ini.
yang bagian depan. Artinya jadi 6 log. Kalau penjumlahan berarti numerusnya jadi apa? Iya, perkalian 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Sedangkan 6 lognya ini hanya jadikan 1 aja. Nah Bu, kenapa ini lanjut? Iya, karena dia 6 log yang sebelah ini langsung diselesaikan. Karena dia pengurangan, artinya seluruh ini nanti kita bagi dengan, kalau pengurangan lawannya ya apa kemarin? Iya, pembagian jadinya karena basis yang sama dibagi dengan 36 pangkat 2 gitu ya. Jadi nanti kita, karena ini penjumlahan, maka dia dengan basis sama bisa sederhanakan jadi perkalian gitu. Yang kita kalikan tuh numerusnya. Sedangkan yang 6 log ini hanya kita jadikan 1 aja di bagian depan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dibagi. Kenapa dibagi? Karena dikurang nih 36 pangkat 2. Kita selesaikan, sebenarnya selesaikan ya. Lanjut, kalau misalnya Bu, kami Bu susah kalau misalnya dikeluarkan seperti ini. Kami lanjut aja, misalnya ini 9 dikali 4 36, langsung aja boleh. Oh boleh gitu ya, nggak harus sama dengan ini. Kalau ini Bu pecah nih, jadinya 3 dikali 2 pangkat 2 karena perkalian ya, 6 pangkat 2. Atau kalian misalnya ini kan Bu 9 dikali 4 36, 36 dibagi 36 pangkat 2. Boleh, nanti jawabannya sama aja. Nanti jawabannya adalah ini jawabannya kan 36 kan 6 pangkat 2. Kalau ini kita ubah jadi bilangan pokoknya 6, maka jadi 6 pangkat 4 gitu ya. Kalau kita sederhanakan, ini kan jadinya 6 pangkat negatif 2 atau 1/36 gitu ya. 1/36 itu kan kita jadikan bilangan berpangkat. Karena kalau untuk logaritma ini untuk menyederhanakan lebih gampang, dia kita jadikan bilangan berpangkat gitu. Jadinya 1/36 sama dengan 1/6 pangkat 2. Karena pangkatnya positif di bawah, supaya dia naik ke atas, maka pangkatnya jadi negatif. Makanya 6 pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang ini lagi. Kita lihat, oh Bu, ternyata basis sama numerusnya sudah sama. Gimana menyederhanakannya? Iya, yang negatif 2 ini kan pangkat numerus, kita keluarkan ke depan gitu. Jadi negatif 2 dikali 6 log 6. Jadi apa nih? Habis 6 log 6 nya habis, tinggal negatif 2 atau sama dengan 1 ya. Negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Jadi cara gampangnya adalah kan ubah semua dalam bentuk berpangkat gitu. Bisa ya nak ya. Sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma berikutnya. Contoh soal masih ya, contoh soal yang sama. Sekarang kita lihat dengan sifat yang sama contoh soal berikutnya. Diketahui 3 log A sama dengan 5. 3 log B sama dengan 2. Maka tentukanlah 3 log A pangkat 4, B pangkat 6. Sekarang kita selesaikan. 3 log A pangkat 4, B pangkat 6. Nah, ini kan lihat. Ini kan artinya 3 log A pangkat 4 dikali B pangkat 6. Bisa kayak sederhana kita pecahkan ini. Kembalikan dari perkalian apa? Iya, penjumlahan, artinya jadinya 3 log A pangkat 4 ditambah yang depannya sama 3 log B pangkat 6. Kenapa Bu bisa memecah seperti ini? Karena kita lihat yang diketahuinya. Diketahui ternyata 3 log A itu 5, 3 log B itu 2 gitu ya. Jadi kita ikuti apa yang diketahuinya. Sekarang kita lihat lagi. Bu, ini kan bilangan berpangkat nih. Karena 3 log A supaya 5, berarti pangkatnya kami pindahkan ke depan. Karena sifatnya tadi ya, pangkat dan numerusnya. Berarti 4 dikali 3 log A ditambah, ini pangkat numerusnya pindahkan ke depan, 6 dikali 3 log B. Gitu ya, berarti 4 dikali 3 log A tadi sama dengan berapa? 5. Dikali 5. 6 dikali 3 log B sama dengan berapa? Diketahui 2 gitu. Jadi 4 kali 5 20 ditambah 6 kali 2 berapa? 12. 2 tambah 12 berapa? Iya, 32. Jadi gitu nak ya. Ini kita pecahkan dengan menggunakan sifat yang ketiga, perkalian jadi penjumlahan, penjumlahan jadi perkalian gitu ya. Jadi habis itu kita sesuaikan dengan apa yang diketahui oleh soal. Nah, berikutnya, sifat berikutnya. Jika B adalah bilangan real positif serta A dan N adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka kita lihat ada rumus A log B sama dengan N log B per N log A. Jadi bisa kesederhanakan. Kalau A log B ini bisa kita pecahkan jadinya N log B per N log A. Log B per log A. Jadi numerusnya dulu di atas jadi pembilang. Nanti pangkatnya ini, basisnya ini jadi bagian penyebut. Log B per log A. Sedangkan N-nya ini adalah angkanya tergantung kalian yang menggunakan. Jadi angkanya ini boleh sembarang, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Misalnya Bu, kami buat misalnya ini 5 log B, 5 log A, sama saja gitu ya. Jadi tidak ada masalah. A log B sama dengan N log B per N log
A. Sekarang, jika rumus kedua ya, jika A dan B adalah bilangan real yang tidak sama dengan 1, maka A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi ini saling berkaitan. Boleh kan gunakan rumus yang ini, yang ruas sebelah kiri, atau boleh gunakan yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ini artinya kita membalikkan posisinya. Kalau tadi numerusnya jadi basis, basisnya jadi numerus, tetapi kita jadikan 1 per gitu. 1 per B log A. Ini A log B tadi N log B per N log A, atau A log B sama dengan 1 per B log A gitu. Nanti kita gunakan di soal berikutnya ini. Kalian perhatikan. Jika, ada soalnya, jika 2 log 3 sama dengan A, maka nyatakanlah logaritma berikut dalam A gitu ya. Yang soal pertama 81 log 32, yang soal kedua 3 log 54. Kita lihat. 81 log 32. Nah, ini kan besar nih angkanya nih. Bisa kita jadikan, kita pilih yang paling sederhana. Boleh rumus yang tadi N log B per N log A, atau sepernya. Kita lihat saja mana yang lebih gampang kan. Coba kita uji yang ruas kiri. Bisa juga nanti kalau kalian menggunakan ruas kanannya juga boleh. Sekarang coba 81 log 32 sama dengan, kalau kita gunakan yang seperti ini, ibu gunakan yang ini, maka dia apa? Iya, log 32 per log 81. N-nya setera kalian, sesuka kalian gitu. Tetapi kita lihat aja apa yang diketahui. Oh, yang diketahui Bu kayaknya ini enaknya gunakan angka 2 deh misalnya. Boleh kan gunakan angka 2 gitu. Jadi sesuka kalian, tetapi karena ini diketahuinya 2 log 3, boleh berarti kita gunakan aja angka 2-nya Bu gitu. Basisnya kami buat angka 2. Boleh. 2 log 32 per 2 log 81. Kayak sederhana kan lah ya. Kenapa kita gunakan angka 2? Karena apa? Iya, ini nih. Bisa kita gunakan. Kita sederhanakan. Kita lihat. 2 log 32. 32 itu pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 5. Kita buat 2 pangkat 5. Sekarang 2 log 81. 81 itu kita sederhanakan jadi berapa? Iya, 3 log 4. Sekarang jadi bilangan berpangkat nih kan. 5-nya boleh sifat kita pertama tadi ya. 5-nya kita keluarkan 2 log 2. 4-nya kita keluarkan jadi 2 log 3. Sekarang sederhanakan 2 log 2 itu berapa? Karena sama bilangannya, maka ini habis ya. Tinggal 5 kali 1. 4 log 2 log 3 itu berapa? 2 log 3. A. Kita ganti 2 log 3 sama dengan A. 5 kali 1 5, 4 kali A 4A. Jadi sama dengan 5 per 4A. Dia batas ini saja. Gitu bisa ya? Jadi kita buat dia paling sederhana mungkin. Sekarang yang B 3 log 54. 54 ini kan kalau kita jadikan bilangan berpangkat susah. Berarti kita pecah menjadi bilangan perkalian. 3 log 2 kali 27. 2 kali 27 berapa? 54 ya? Iya. Sekarang karena perkalian ada rumusnya kan, kalau perkalian apa? Jadi penjumlahan. Artinya 3 log 2 tambah 3 log 27 gitu. 3 log 2. Sekarang ini 2 log 3. Tapi yang diketahui 3 log 2. Gimana caranya supaya merubah? Caranya adalah apa nih? Iya, kita ubah menjadi bilangan seperti yang tadi ya. Ini salah nih ya, Ibu salah ini. Ini seharusnya ini 2. Ya, ini 3. Kebalik ini. Pokoknya ini 2, ini 3. Jadi artinya seper dari 2 log 3 gitu ya. Kita gunakan rumus yang awal tadi. Ditambah 3 log 27. 3 log 27 ini kan 3 pangkat berapa supaya 27? 3 pangkat 3 ya. Jadi 1 per 2 log 3. 2 log 3 nya ini berapa? A gitu ya. Jadi 1 per A ditambah 3. Jadi batas ini aja. Jadi kita bisa menggunakan rumusnya itu sesuai apa yang diketahui gitu. Kan 3 log 2 tadi nggak ada Bu, tapi 2 log 3 gimana? Oh, berarti gunakan rumus yang sebelah tadi. Dia bisa jadi 2 log 3 tapi kita jadikan 1 per gitu. Jadi 1 per A tambah 3. Sekarang kita selanjutnya lagi. Jika C adalah bilangan real positif serta A dan B adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log B dikali B log C sama dengan A log C. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini pengaruhnya di mana? Ini nah. Kalian perhatikan ini. B dengan B-nya ini. Ya, bisa kita sederhanakan. Hitunglah setiap logaritma berikut. Kita perhatikan. 2 log 8 dikali 8 log 64. 3 log 5 dikali 8 log 27 dikali 5 log 8. Jawab.
Sekarang kita perhatikan soal yang pertama. 2 log 8 kali 8 log 64. Ibu ulangi dari rumus ini. Rumus ini apabila kalian lihat si basis sama si numerusnya ini ketemu dengan yang sama, maka dia tinggal A log C. Gitu. Sekarang kita lihat ini. 2 log 8 dikali 8 log 64 sama dengan 2 log, ini kan sama. Sama ya. Maka dia akan apa? Selesai. Habis tinggal 2 log 64. Ya, sama dengan berapa? 2 pangkat berapa supaya 64 gitu aja. 2 pangkat 6. Berarti jawabannya adalah 6. Selesai ya. Sekarang yang B. 3 log 5 kali 8 log 27 kali 5 log 8. Sekarang kita lihat. Boleh kita susun. Ini kan basisnya berapa nih? Iya. Numerusnya 5. Ini basisnya 5. Boleh nih kita gabungin ke sini. Atau misalnya kalian Bu yang 8-nya aja bisa pindahkan ke bagian depan juga boleh, sama aja. Ini Ibu pindahkan gitu ya, 3 log 5 posisinya Ibu rubah 5 log 8 dikali 8 log 27. Jadi karena ini sama, perhatikan. Ini sama. Kemudian apa lagi nih? Ini sama, ketemu kan? Iya. Tinggal apa? 3 log 27. Langsung aja kita 3 log 27. 3 pangkat berapa supaya 7? 3 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 3. 3 log 27 sama dengan 3. Jadi gampang kalau sifat yang ini gampang apabila dia apa? Numerus dan basisnya berdampingan dengan nilai yang sama. Selanjutnya, jika B adalah bilangan real positif serta A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A pangkat A log B sama dengan B. A pangkat, ini pangkat dia satu kesatuan dengan pangkat A pangkat A log B sama dengan B, dengan catatan apa supaya saya B? Bahwa si pokok A-nya ini dengan si basis yang dalam pangkatnya ini sama. Ini harus sama ya. Kalau ini sama, maka jawabannya apa? Iya, akan sama dengan si numerus dari pangkatnya, yaitu B. Sekarang kita lihat, sederhanakanlah soal berikut. Ini Ibu bahas hanya sampai C saja, gitu ya. Yang D-nya tidak Ibu bahas. A, 6 pangkat 6 log 4. Coba kalian perhatikan. Oh, gunakan sifat ini. Bilangan pokok sama basis yang pangkatnya ini sama. Berarti jawabannya langsung apa? 4. Gitu ya. Lanjut aja langsung. Sekarang yang B, 9 pangkat 3 log 5. Sekarang kita lihat. 9 pangkat 3 log 5. 9-nya kita pecah nih supaya bilangan berpangkat supaya sama dengan bilangan pokoknya. 3 pangkat 2 pangkat lagi 3 log 5 gitu ya. 9 kan 3 pangkat 2 pangkat 3 log 5. Sekarang kalian lihat pangkat kalau dipangkatkan jadi apa? Jadi perkalian ya kan. Pangkat dipangkatkan jadi perkalian, berarti 2 kali 3 log 5 gitu. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 log 5. Sekarang kita gunakan sifat tadi. 2 kali ini kan kalau pindah jadi pangkat dari si numerusnya gitu kan. Jadi 2-nya ini jadi pangkat dari si 5-nya. Jadi 3 pangkat 3 log 5 pangkat 2. Nah, sekarang setelah itu kalian lihat. Oh, sama Bu. Bilangan pokok sama pangkat dari basisnya sama. Berarti hasilnya apa? Tinggal 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Gitu. Kalau ini 5 pangkat 2, 25. Tadi karena ini sudah sama. Sama kan? Maka dia habis. Tinggal apa? Iya, 25 jawabannya. Jadi jawabannya adalah 25. Sekarang yang C. 2 pangkat 4 log 3. Sekarang kita lihat 2 pangkat 4 log 3. Bu, yang ini Bu, dia merubahnya yang 2-nya ini. Iya, jadi Bu ini 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu berapa? 2 kan? Iya, boleh. Atau nanti kalian kalau supaya gampangnya gini aja anakku. Iya, 4-nya ini 2 pangkat 2 juga boleh. Sekarang kalian lihat ini yang Ibu berikan nih. 2-nya ini dijadikan 4 pangkat setengah. Iya. 4 pangkat setengah kan 2. Berarti 4 pangkat setengah. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya diapain? Dikali. Berarti jadinya setengah dikali 4 log 3. Setengahnya ini pindah kemana? Iya, karena sifat yang Ibu jelaskan tadi ya. Karena perkalian di depannya jadi pangkat bagi numerusnya. Jadinya 4 pangkat 4 log 3 pangkat setengah. Jadinya 3 pangkat setengah dia. Perkalian di depannya logaritmanya menjadi pangkat bagi numerusnya gitu ya. Jadinya setengah itu kan akar artinya. Iya, 4 sama 4 sudah sama nih. Jadi tinggal log akar dari 3. 4 karena sama jadi jawabannya adalah akar 3 gitu. Bisa ya? Jadi pangkat di depannya sebagai
perkalian di depan sebuah logaritma itu sebagai pangkat bagi si numerusnya. Jadi kalian semua itu kalian ubahlah menjadi bilangan berpangkat dengan menggunakan jadi saling berkaitan sifat-sifatnya. Jadi kalian nggak bisa memahami satu sifat untuk menyelesaikan semuanya, tetapi kalian pelajarilah semua sifat itu, dia akan kalian pikirkan mana yang sesuai. Banyak juga, Bu, kami nggak gunakan sifat ini, tapi kami gunakan sifat yang lain. Boleh nggak, Bu? Boleh. Jadi kalian pilih-pilih saja mana yang kira-kira pas untuk kita kerjakan dalam soal tersebut. Ya, Nak ya. Sekarang, ini Ibu berikan kalian soal latihan. Soalnya ada 4. Yang pertama, nilai dari 8 log 1/4. Kemudian yang kedua, nilai dari log 3,6 sama dengan 0,556. Dan tentukanlah log dari 360 dan selanjutnya. Nah, ini silahkan kalian kerjakan. Kalian kerjakan sesuai dengan yang kalian pelajarin. Buka lagi video yang sebelumnya sama yang hari ini, silahkan kalian pelajari. Nanti kita akan adakan Zoom. Boleh kalian bertanya di jam yang Ibu terterakan di grup WhatsApp, Nak ya. Atau kalau kalian kesulitan boleh kalian chat Ibu lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom maupun lewat email. Oke anak-anakku, selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat dan selalulah membuat orang tuamu bangga. See you, bye bye. Tuhan memberkati.